Kita akan mendengarkan firman Tuhan jemaat yang terkasih. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan untuk membuka perenungan kita. Dari sekian banyak kisah, dari sekian banyak cerita di dalam firman Tuhan, izinkan saya bertanya, dari sekian banyak cerita dan kisah dalam firman Tuhan itu, kisah atau cerita apa yang paling Bapak Ibu ingat? Dan ketika Bapak Ibu diminta untuk menceritakannya, Bapak Ibu akan menceritakan dengan sangat mudah. Satu kisah saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab di dalam hati atau pikiran Bapak Ibu. Ketika saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa orang di gereja kita dengan survei singkat, dan kisah yang populer di antara orang percaya, di antara pemuda-pemuda, mungkin juga di antara Bapak Ibu adalah kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini menjadi kisah yang begitu mudah diingat, lalu kemudian bisa menceritakan lagi. Kisah ini memberi kesan kepada banyak orang. Kisah ini begitu mendarat dan juga mudah untuk diingat lalu kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kisah ini bukan hanya tentang karya Tuhan Yesus yang besar. Kisah ini bukan hanya tentang kehebatan Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus untuk mengadakan mujizat. Kisah ini bukan hanya tentang bagaimana Tuhan mencukupi, berkarya dan berperan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu pergumulan kita, tetapi ketika saya merenungkan kisah ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana orang percaya yang memandang Yesus sebagai teladan itu melewati kehidupan yang diwarnai dengan pergumulan. Firman Tuhan saya beri judul Life Must Go On. Dalam bahasa Indonesia, hidup harus terus berjalan. Gak boleh berhenti, gak boleh putus asa, gak boleh patah semangat. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Ada kebenarannya sangat menarik ketika kita melihat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bereaksi, bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kesulitan di dalam kehidupannya. Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Kita tidak akan membaca semuanya, izinkan saya hanya membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kisah ini ada di dalam urutan kisah atau konteks yang sebenarnya konteksnya tidak menyenangkan. Konteks yang menyedihkan. Kalau Bapak Ibu melihat dari pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana kita bisa melihat sebenarnya peristiwa ini merupakan rangkaian dari kisah yang memilukan. Di mana Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis dipenggal. Sosok yang dikenal sebagai suara di padang gurun itu, sosok yang dengan lantang memberitakan tentang bertobatlah. Sosok yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu akhirnya tewas dengan cara yang tragis dan dramatis. Dia dijadikan sebagai hadiah di dalam sebuah pesta. Kepalanya dipertontonkan di publik, dipermalukan, ditunjukkan kekalahannya. Dan berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang begitu tragis dan dramatis itu disampaikan kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-12. Tentu berita ini bukan berita yang menyenangkan. Tentu berita ini menjadi berita yang memukul Tuhan Yesus. Keyakinan saya, keyakinan kita semua, Tuhan Yesus manusia sejati,
dan Tuhan sejati. Dia merasakan apa yang dirasakan manusia ketika berduka cita. Dia merasakan apa yang dirasakan manusia ketika mendengar berita tentang kematian orang yang dekat, sahabat, kerabat. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah kerabat dari Tuhan Yesus secara garis keturunan dari Maria dan Elizabeth. Tetapi juga sosok yang menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Yesus. Dekat karena dia adalah pribadi yang dipakai Allah untuk meneguhkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diurapi Al-Masih di Sungai Yordan. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis adalah sosok yang punya berita yang satu frekuensi dengan Yesus. Dan sosok itu tewas dengan cara yang begitu tragis dan beritanya sampai kepada Tuhan Yesus. Kira-kira sebagai manusia sejati, ketika mendengar situasi ini, mari kita coba merenungkan. Kita coba merekam gambar dan perasaan Yesus ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis mati. Dan karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan Yesus dalam situasi ini? Kira-kira hati Tuhan Yesus seperti apa? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam situasi ini? Dalam duka cita, dalam kehilangan, dalam ancaman, karena Tuhan Yesus punya frekuensi berita yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pertanyaan ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita coba belajar seperti Yesus. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah berita yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah segala himpitan, mari belajar seperti Yesus. Keyakinan saya ketika Bapak Ibu punya orang yang dikasihi lalu kemudian orang itu meninggal, kita akan mengalami perasaan kehilangan sama seperti Tuhan Yesus. Dalam situasi yang tidak mudah ada perasaan yang menggetarkan. Mungkin waktu itu Tuhan Yesus juga punya perasaan getaran dalam hati yang sama yang seperti yang Bapak Ibu sedang rasakan sekarang. Tapi yang penting adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam situasi ini. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Dalam situasi yang tidak mudah ini, di dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, dalam konteks duka cita, dalam konteks ketegangan, ini yang Tuhan Yesus lakukan di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, setelah Yesus mendengar berita itu apa? Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, tentang eksekusi Yohanes Pembaptis, berita yang tidak menyenangkan itu, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah ketegangan, Tuhan Yesus menyingkir, lalu kemudian mengasingkan diri, lalu kemudian pergi ke tempat yang sunyi. Apa maknanya? Apakah Tuhan Yesus depresi, mengurung diri, memisahkan diri dari dunia karena situasi duka cita? Ternyata berdasarkan kebiasaan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus melakukan hal ini bukan hanya di sini saja. Lukas pasal 5 ayat 16, Markus pasal 1 ayat 35. Tempat yang sunyi, tempat yang terpisah dari kerumunan, itu selalu dikaitkan dengan kebiasaan Tuhan Yesus untuk berdoa. Menarik sekali. Lukas pasal 5 ayat 16 mengatakan bahwa akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Setiap kali ada tempat sunyi yang didatangi Tuhan Yesus selalu dihubungkan dengan doa. Markus 1 ayat 35 mengatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagi Yesus ruang-ruang sunyi itu selalu dikonotasikan dengan ruang dan kesempatan untuk memelihara kualitas iman, hubungan pribadinya dengan Bapa. Tentu Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Tuhan, ya, bicara tentang iman,
Ini bicara tentang hubungan antara Bapa dan dirinya. Pelajaran yang bisa kita petik dari Tuhan Yesus ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi yang susah, situasi yang tidak mudah, berita duka cita yang Tuhan Yesus lakukan adalah Ia terus memelihara kualitas iman. Ia terus memelihara hubungan dengan Bapa. Berarti kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan di tengah-tengah situasi duka cita sekalipun, mari belajar untuk terus memelihara kualitas iman kita. Sangat mudah ketika dalam situasi yang penuh dengan kemenangan, pencapaian-pencapaian, berbagai macam keberhasilan, kita mengatakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan memelihara kita. Tapi bagaimana dengan situasi yang susah? Beberapa waktu yang lalu Pak Billy menyampaikan firman Tuhan dari Ayub. Ketika di atas sangat mudah untuk berkata Tuhan Yesus itu baik. Tapi bagaimana ketika ada di dalam situasi duka cita? Situasi menggetarkan, kehilangan, habis-habisan. Situasi yang sangat sulit dan menghimpit. Orang akan cenderung mengatakan, Tuhan tidak adil. Tuhan, aku kurang apa? Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu untuk Engkau. Tuhan, aku kurang apa coba? Marah ke Tuhan, protes ke Tuhan. Tapi dalam situasi ini, pilihan kita adalah, mari kita memilih seperti Tuhan Yesus. Kita memilih untuk mempertahankan kualitas iman kita. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah? Perhatikan di dalam ayat yang ke-14, ini menarik sekali. Tuhan Yesus sedang berat, hatinya sedang gundah, sedang duka cita. Tapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan bagian ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Ini luar biasa. Sekali lagi konteksnya Tuhan Yesus sedang duka cita. Ini situasi yang tidak mudah. Situasi yang penuh dengan tekanan. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika melihat orang susah. Ada orang banyak yang sakit. Ada banyak orang yang punya beban. Ada banyak orang yang punya pergumulan. Tapi perhatikan yang Yesus lakukan. Dia tidak fokus kepada penderitaannya sendiri. Tidak fokus kepada beban hidupnya sendiri, tapi ketika ada kebutuhan, dia menyatakan belas kasihan kepada mereka. Oh, sangat mudah Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan. Kalau kita punya persoalan, kita punya kesulitan, kita sedang berduka cita, kita mengasihani diri kita sendiri. Oh, saya yang perlu, saya yang harus ditolong, saya yang harus didorong. Sehingga duka cita itu membutakan kita akan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Tapi perhatikan Tuhan Yesus. Sekalipun dalam masa-masa yang tidak mudah, hatinya bergolak, pilu kehilangan, terancam. Tetapi ketika melihat orang lain punya kebutuhan, itu tidak menghentikan untuk dia berbelas kasihan kepada mereka. Menyembuhkan mereka, menyatakan kasih kepada mereka, menolong mereka, bahkan kisah yang banyak kita ingat. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada, terjadi, bukan ketika Tuhan Yesus hatinya senang, tapi peristiwa ini bayangkan terjadi di tengah-tengah situasi duka cita yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, ini bagian yang sangat penting. Menegur saya secara pribadi. Ketika saya punya kesulitan, ketika saya punya tantangan, punya situasi yang tidak mudah. Tapi apakah itu akan menghentikan saya untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lain? Melihat kebutuhan orang lain? Sangat mudah untuk mengatakan, oh saya saja kurang, bagaimana bisa menolong orang lain? Saya aja susah, bagaimana terus bisa menopang pekerjaan Tuhan misalnya? Aduh, saya juga perlu saya juga butuh Saya juga harus didorong. Bagaimana saya harus bisa menguatkan orang lain? Tapi pelajaran dari Tuhan Yesus, kesulitan seharusnya tidak
menghentikan kita untuk terus memiliki belas kasihan kepada sesama. Tidak peduli situasi apapun, belas kasihan Tuhan Yesus terus mengalir. Sekalipun hatinya Yesus berat, tapi tidak bisa menghentikan untuk dia mengasihi, menolong, terlibat bagi orang-orang yang datang kepadanya. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini? Kita membaca di dalam ayat 19 dan 20, kisah yang banyak kita ingat, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti yang saya singgung sebelumnya, kisah yang banyak kita ingat, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak dikerjakan Tuhan Yesus dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, bayangkan seandainya Tuhan Yesus hanya membuat mujizat di masa-masa dia bahagia dan masa senang, gitu ya. Pasti mungkin kisah dari firman Tuhan berbeda. Tuhan kita bukan Tuhan yang harus disenangkan dulu baru dia menolong. Wah, kalau begini ini seperti orang-orang di luar Tuhan Yesus. Yang menyenangkan Tuhannya, yang nyogok Tuhannya supaya Tuhan senang lalu kemudian memberkati kita gitu ya. Tuhan harus disenang-senangkan dulu ya. Sehingga kalau Tuhan senang, Tuhan kita senang, Tuhan berkati kita pasti gitu. Jadi kita melakukan segala sesuatu menyenangkan Tuhan itu supaya kita dapat sesuatu. Tidak. Tapi konteks mujizat karya besar Tuhan Yesus yang diingat di sepanjang sejarah kehidupan manusia dikerjakan dan dilakukan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ya. Lalu kemudian memecah-mecahkannya. Tuhan Yesus berdoa, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu kemudian memberikan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian roti itu didistribusikan, dibagikan, ikan itu dibagikan sampai semua orang dapat dan makan sampai kenyang. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi duka cita, di tengah-tengah situasi kehilangan, Tuhan Yesus mengucap berkat, firman Tuhan katakan di sana. Ya, bayangkan. Dan juga kalau kita mencermati teks ini situasi krisis. Situasi yang mengancam di mana mereka punya kebutuhan yang begitu besar. 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk istrinya, belum termasuk anak-anaknya yang ikut. Kebutuhan yang begitu besar sedangkan daya untuk memenuhi begitu kecil. 5 roti, 2 ikan yang dibawa anak kecil. Saya membayangkan ini yang bawa anak kecil, ya. Ada seorang penafsir yang mengatakan ini bekal makan siangnya anak kecil. Nah, bayangkan bekal makan siangnya anak kecil pasti beda kalau dibandingkan dengan bekal makan siangnya mahasiswa. Ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bekal makan siangnya mahasiswa dimakan untuk 2 orang mungkin cukup gitu ya karena mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini adalah orang-orang yang punya iman besar untuk memindahkan gunung. Gunung pindah ke piringnya gitu. Kalau misalnya bekalnya adalah bekal mahasiswa, mungkin ada harapan lebih besar. Tapi bayangkan ini bekal yang dibawa oleh seorang anak. Porsinya untuk 1 orang mahasiswa saja mungkin kurang. Ini situasi yang tidak mudah. Tapi ketika dalam situasi yang tidak mudah, sudah hatinya gundah Tuhan Yesus. Diperhadapkan dengan situasi yang begitu susah. Melihat orang-orang susah. Tapi yang Yesus kerjakan adalah Yesus terus berkarya, Yesus terus bekerja. Kesulitan, tantangan, perasaan yang tidak nyaman, tidak menghentikan Tuhan Yesus untuk terus bekerja dan berkarya bagi kemuliaan Bapa. Wah, ketika merenungkan bagian ini juga menyentak saya. Ada banyak orang yang putus asa di tengah-tengah pandemi ini. Menyerah dan kalah karena keadaan. Ya mau bagaimana lagi, situasi susah. Bisanya cuma begini ya sudah, gitu ya. Mahasiswa yang belajar online, anak-anak sekolah yang belajar online, ya situasinya begini ya sudah. Akhirnya produktivitasnya menurun.
tidak berkarya dan tidak bekerja, tidak berusaha untuk terus berkarya dan menyerah dan kalah terhadap keadaan dan tantangan. Tapi pelajarannya, mari kita terus berusaha produktif, Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, produktif, mbuh piye carane. Ya. Produktif, berkarya, bekerja, tidak boleh menyerah. Karena kesulitan ini adalah kesulitan kita bersama. Terus bekerja, berkarya, berinovasi, buat terobosan-terobosan. Dalam situasi yang susah, pikirannya banyak, hatinya gundah. Melihat di sana, di luar sana, ada kesulitan. Di sebelah sana ada kesulitan. Di sebelah sana ada tantangan. Tapi mari terus berkarya dan produktif di dalam bidang kita masing-masing. Yang karyawan, mari terus produktif. Sekalipun WFA. Bapak-bapak yang bekerja di sektor non-formal, mari terus berkarya, bekerja semangat dan giat. Para mahasiswa, sekalipun susah belajar online, ayo terus produktif. Jangan kendor. Ya. Siapapun kita, mari terus berkarya dan bekerja seperti Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kita terus memelihara kualitas iman, sembahyang, berdoa, baca Alkitab, ya, ikut ibadah, beri persembahan, berusaha melayani. Jangan lupakan itu. Di tengah-tengah situasi dan pandemi seperti ini, keadaan yang tidak mudah, hatinya gundah, tapi terus mari memberikan belas kasihan kepada sesama, apapun yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Kita susah, tapi juga bukan berarti kita yang paling susah. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Nyatakan belas kasihan kepada mereka. Dan yang ketiga, di tengah-tengah situasi yang susah, hatinya gundah, tapi mari terus berkarya dan bekerja produktif. Pelajaran ini kiranya menguatkan kita dan menolong kita. Life must go on. Tidak peduli keadaannya. Mari terus berjuang, berkarya, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami mendengar firman Tuhan. Doa kami supaya firman Tuhan menguatkan setiap telinga, setiap hati yang mendengar, sehingga terus maju, kehidupan terus dijalankan apapun tantangannya, apapun situasinya, apapun keadaannya. Bapa di surga, tolonglah jemaat Tuhan supaya terus memiliki optimisme, semangat, gairah yang tidak pernah padam sekalipun situasinya susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan biar firman ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu perjamuan kudus. Saya memberikan waktu kepada jemaat Tuhan sejenak untuk mempersiapkan perjamuan kudusnya, untuk mengambil posisi dan tempat yang layak, yang bagus, yang nyaman, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menikmati perjamuan Tuhan. Silakan bersaat teduh dan mempersiapkan diri Bapak Ibu.